Malam itu, klinik bersalin sinar ibu hampir tutup. Lampu-lampu ruangan mulai dimatikan satu persatu, menyisakan hanya beberapa cahaya redup di koridor. Bidan Lestari baru saja membereskan alat-alat medis ketika tiba-tiba terdengar ketukan di pintu depan. Ketukannya tidak biasa, keras, berulang, seperti seseorang yang tidak sabar. Ia melirik jam dinding. Pukul 23.45. Ragu-ragu, ia berjalan menuju pintu dan membukanya perlahan. Di depan berdiri seorang wanita berambut panjang acak-acakan, mengenakan gaun putih lusuh yang tampak kotor, seperti sudah berjalan jauh melewati lumpur. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dan tidak berkedip. "Bidan, tolong saya mau melahirkan." Suaranya nyaris tidak terdengar, serak seperti seseorang yang sudah lama tidak berbicara. Lestari menelan ludah. Wanita itu datang sendirian. Tidak ada tanda-tanda suami atau keluarga yang mengantarnya. Tidak ada kendaraan di luar klinik. Jalanan begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar samar-samar. Ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak mungkin menolak seorang ibu yang hendak melahirkan. "Masuk, Bu," katanya dengan hati-hati. Wanita itu melangkah masuk. Anehnya, meskipun hujan rintik-rintik turun sejak sore, bajunya tetap kering. Begitu melewati pintu, hawa dingin menyelimuti ruangan, membuat bulu kuduk Lestari meremang. Ia menggigit bibir, berusaha mengabaikan firasat buruk yang merayapi benaknya. "Suami atau keluarga ibu di mana?" tanya Lestari sambil membimbingnya ke ruang bersalin. "Mereka tidak bisa datang," jawab wanita itu pelan, nyaris seperti bisikan. Bibirnya bergerak lambat, seakan kata-kata yang keluar bukan miliknya. Lestari merasa semakin tidak nyaman, tapi tetap melakukan tugasnya. Wanita itu berbaring di ranjang persalinan, matanya menatap lurus ke atas, ekspresinya kosong. Ketika ia mulai diperiksa, tubuhnya begitu dingin, seolah-olah tidak ada darah yang mengalir di dalamnya. Saat itulah sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Ketika Lestari memeriksa pembukaan, ia terkejut. Wanita itu sudah berada di pembukaan lengkap, siap melahirkan. Tapi yang paling aneh, dia tidak merasakan sakit seperti ibu melahirkan pada umumnya. Tidak ada erangan, tidak ada keringat, hanya tatapan kosong yang terus menatap langit-langit. Lestari menelan ludah. Ini tidak wajar. Bahkan pasien dengan ketahanan tubuh tinggi sekalipun pasti akan menunjukkan ekspresi kesakitan saat kontraksi datang. "Baik, Bu, kalau merasa ingin mengejan, silakan dorong perlahan," kata Lestari, mencoba tetap tenang. Wanita itu tiba-tiba menoleh. Gerakannya kaku, seperti boneka yang kepalanya diputar paksa. Ia menatap Lestari dengan mata yang kini tampak lebih gelap, hampir hitam seluruhnya. "Aku sudah siap," katanya pelan, lalu tersenyum lebar. Terlalu lebar. Bulu kuduk Lestari berdiri, tapi ia menahan diri, fokus pada proses persalinan. Wanita itu mulai mengejan. Namun, yang keluar bukan tangisan bayi yang biasanya memenuhi ruang bersalin. Sebaliknya, suara geraman lirih terdengar, seperti suara binatang yang baru lahir. Lestari menahan napas. Perlahan, kepala bayi muncul dari jalan lahir. Namun, bukan kepala bayi yang normal. Kulitnya hitam legam, matanya merah menyala, dan mulutnya terbuka dengan deretan gigi kecil runcing. Tubuhnya berlendir dengan aroma anyir yang begitu menyengat hingga membuat Lestari hampir muntah. Wanita itu tertawa pelan. "Anakku sudah lahir." Tawa itu menggema di seluruh ruangan, terdengar semakin keras dan menusuk. Lestari mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Bayi itu bergerak-gerak dengan gerakan aneh, lebih mirip makhluk liar ketimbang seorang bayi manusia. Saat itulah lampu di ruangan tiba-tiba berkelip-kelip sebelum padam sepenuhnya. Ruangan menjadi gelap gulita,
hanya menyisakan suara napas Lestari yang memburu dan suara cekikikan yang kini terdengar di segala penjuru. Malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kegelapan menyelimuti ruang bersalin. Lestari bisa mendengar jantungnya berdetak kencang, hampir menutupi suara napasnya sendiri. Ia tidak berani bergerak, tidak berani mengeluarkan suara. Di tengah kegelapan, ia bisa mendengar sesuatu yang bergerak. Suara cairan menetes di lantai, diikuti suara geraman pelan yang tidak manusiawi. Tiba-tiba, lampu berkedip kembali, menyala sejenak, cukup untuk membuat Lestari melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Wanita yang baru saja melahirkan kini duduk di ranjang bersalin dengan posisi tubuh aneh. Kepalanya menunduk, rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah. Tapi yang paling mengerikan adalah tubuhnya. Punggungnya bolong besar, menganga seperti luka yang tidak pernah sembuh, dan dari dalamnya merayap sesuatu yang menggeliat. Bayi yang ia lahirkan kini berada dalam pelukannya. Tapi itu bukan bayi manusia. Tubuhnya hitam penuh lendir, matanya merah bersinar seperti bara api, dan giginya yang tajam menggigit lengan ibunya sendiri. Wanita itu tidak terlihat kesakitan. Justru ia tersenyum lebar, lebih lebar dari sebelumnya. Lestari merasa seluruh tubuhnya lumpuh. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa seolah tertanam di lantai. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat wajahnya, menatap Lestari dengan senyum mengerikan. "Terima kasih sudah membantuku, bidan. Sekarang waktumu." Suaranya berbisik, namun terdengar jelas di telinga Lestari. Saat itu juga, semua lampu di klinik mati sepenuhnya. Ruangan diliputi kegelapan pekat, dan dari dalam kegelapan, suara langkah kaki mendekat. Lestari tersentak mundur, tubuhnya gemetar hebat. Napasnya memburu, seiring dengan suara langkah kaki yang semakin dekat. Di dalam kegelapan, ia merasakan hawa dingin yang merayapi kulitnya, seperti sesuatu sedang mengintai, mendekat perlahan. Tiba-tiba, suara itu berhenti tepat di depannya. Jantung Lestari hampir berhenti berdetak saat ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Jari-jari dingin, kurus, mencengkramnya perlahan. Sebelum ia sempat berteriak, suara berbisik terdengar di telinganya. "Kau akan ikut denganku." Sekejap kemudian, lampu menyala kembali. Tapi sosok wanita dan bayinya sudah lenyap. Namun, di lantai ada jejak darah yang mengarah keluar lorong. Lestari jatuh, terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Jejak darah itu semakin jelas, bercak merah gelap yang mengarah ke pintu keluar klinik. Tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa jika ia mengikuti jejak itu, ia tidak akan pernah kembali lagi. Tangannya mencengkeram dadanya, mencoba mengatur napas yang tersengal. Namun, sebelum ia bisa berpikir jernih, lampu di klinik kembali berkedip-kedip. Suara aneh mulai terdengar dari arah ruang bersalin. Suara itu bukan tangisan bayi, melainkan suara cekikikan halus, seperti suara anak kecil yang bermain-main di dalam kegelapan. Lestari memaksa dirinya untuk berdiri, meskipun lututnya terasa lemas. Ia menoleh ke arah lorong yang menuju ruang bersalin. Dan saat itulah ia melihatnya. Di ujung lorong, sosok wanita bergaun putih berdiri diam. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Namun Lestari masih bisa melihat bibirnya yang tersenyum lebar. Terlalu lebar. Tangannya yang kurus dan pucat menggendong sesuatu yang menggeliat di dalam pelukannya. "Bidan, jangan pergi." Suara wanita itu bergema, serak dan penuh kepedihan. Lestari mundur selangkah, namun lantai terasa licin. Ia melirik ke bawah. Genangan darah telah menyebar di seluruh lantai, mengotori sepatunya. Ia
menahan napas saat bau anyir semakin menyengat. Tiba-tiba, lampu di seluruh klinik padam sepenuhnya. Dalam gelap, suara langkah kaki mendekat dengan cepat. Napas Lestari memburu. Sesuatu berlari ke arahnya. Dan sebelum ia sempat berteriak, sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya. Lestari terperanjat saat sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya. Rasa takut menyengat seperti listrik yang menjalari tubuhnya. Jantungnya berdebar keras, napasnya memburu, dan kakinya terasa lumpuh di tempat. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya seperti terkunci. Dalam kegelapan total itu, telinganya menangkap suara napas berat. Bukan napasnya sendiri, tapi sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Aroma busuk yang menusuk memenuhi hidungnya. Perpaduan bau tanah basah, anyir darah, dan sesuatu yang lebih menjijikan, seperti daging busuk yang membusuk berhari-hari. Perlahan, ia berani menoleh. Matanya yang mulai terbiasa dengan gelap menangkap siluet seseorang yang begitu dekat. Sosok itu lebih tinggi darinya, dengan rambut panjang yang menjuntai ke lantai. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar di telinganya. "Bidan, kau sudah membantuku. Sekarang waktumu. Ikut denganku." Saat itu juga, lampu berkedip sesaat, dan dalam kilatan cahaya singkat itu, Lestari melihat wajah yang mengerikan. Mata hitam pekat tanpa bola mata, mulut robek hingga ke pipi dengan deretan gigi tajam yang menguning, dan punggung bolong besar yang masih meneteskan cairan kental berwarna hitam. Lestari menjerit sekencang-kencangnya. Refleks, ia berlari tanpa arah, menabrak meja dan peralatan medis yang berserakan. Kakinya terus melangkah, meski tubuhnya oleng karena ketakutan. Ia harus keluar dari sini. Namun, setiap kali ia mencoba menuju pintu keluar, lorong di klinik terasa semakin panjang. Tidak peduli seberapa cepat ia berlari, pintu itu tidak pernah semakin dekat. Seolah-olah tempat ini telah berubah menjadi labirin tanpa akhir. Di belakangnya, suara langkah kaki semakin dekat. Bayangan tinggi itu mengejarnya, cekikikannya semakin keras, memantul di dinding-dinding sempit klinik. Lestari hampir putus asa. Air mata mengalir di pipinya, tubuhnya semakin lemah. Tiba-tiba, dari ujung lorong terdengar suara lain, suara seseorang yang memanggil namanya dengan panik. "Bidan Lestari, di mana kamu?" Itu suara Sari, rekan kerjanya. Harapan kecil muncul di dada Lestari. Dengan sisa tenaga, ia berlari ke arah suara tersebut. Tapi saat ia hampir sampai, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya dengan kuat. Lestari tersentak ketika merasakan sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Sentuhan itu begitu dingin, lebih dingin dari es, membuat seluruh tubuhnya menggigil hebat. Ia menjerit, mencoba menarik kakinya, tetapi genggaman itu terlalu kuat. Dengan jantung berdetak kencang, ia menoleh ke bawah. Dalam kegelapan, ia melihat tangan pucat dengan jari-jari panjang dan kuku yang hitam melingkar di sekitar kakinya. Urat-urat kehijauan tampak menjalar di permukaan kulit tangan itu, seperti sesuatu yang sudah lama membusuk namun masih hidup. "Jangan pergi!" Suara parau itu bergema dari bawah. Lestari menahan tangis, kakinya berusaha meronta. Ia melihat ke arah lorong, berharap Sari segera datang. Namun, lorong itu kini dipenuhi bayangan yang bergerak-gerak, seperti ada makhluk-makhluk lain yang menunggu dalam kegelapan. "Lepaskan aku!" teriaknya. Suaranya penuh ketakutan. Tiba-tiba, genggaman itu semakin kuat, menariknya ke bawah. Lantai di bawahnya terasa seperti berubah menjadi lumpur hisap, perlahan-lahan menyeretnya masuk ke dalam kegelapan. Lestari meronta sekuat tenaga, kuku-kukunya mencakar lantai, mencari pegangan. Air mata bercucuran di wajahnya saat rasa putus asa mulai menguasainya. Bidan Lestari
"Bertahanlah." Suara Sari semakin dekat. Lestari melihat sosok temannya berlari ke arahnya dengan senter di tangan. Cahaya senter itu menyorot ke arah genggaman yang mencengkram kakinya. Dan seketika sosok mengerikan itu meraung marah. Cahaya itu seolah membakar kulitnya, membuat cengkeramannya melemah. Dengan dorongan adrenalin terakhir, Lestari menendang kuat dan berhasil melepaskan diri. Ia segera merangkak menjauhi tempat itu, lalu bangkit dan berlari ke arah Sari. "Kita harus keluar dari sini," isak Lestari. Tanpa pikir panjang, mereka berdua berlari ke pintu keluar. Namun, sebelum mereka berhasil membukanya, suara lengkingan tinggi memenuhi seluruh klinik. Suara itu bukan hanya jeritan, tapi seperti ratapan dari ratusan suara yang tersiksa. Dan di balik suara itu terdengar bisikan menyeramkan. "Kalian tidak bisa pergi." Lestari dan Sari berlari menuju pintu keluar dengan napas memburu. Kaki mereka terasa lemas, tapi ketakutan yang menyelimuti mereka lebih kuat daripada kelelahan. Lestari lebih dulu sampai di pintu. Tangannya meraih gagang pintu dengan panik dan menariknya sekuat tenaga. Namun, pintu itu tidak bergerak. Tidak, ayo buka, buka." Lestari meronta, menarik dan mendorong pintu dengan sekuat tenaga. Sari bergabung dengannya, mencoba memutar kunci yang seharusnya tidak terkunci. Namun, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka di dalam. Pintu itu tetap tertutup rapat. Tiba-tiba, suara tawa itu kembali terdengar. Tawa panjang yang bergema di seluruh klinik, seperti berasal dari banyak suara sekaligus. Udara di sekitar mereka semakin dingin, membuat napas mereka mengepul, meski seharusnya tidak mungkin di malam yang hangat. Kita harus cari jalan lain," Sari berkata dengan suara gemetar. Lestari menoleh ke arah lorong. Gelap, terlalu gelap, tapi itu satu-satunya pilihan. Mereka harus melewati lorong itu untuk mencapai pintu belakang. Namun, langkah mereka terhenti ketika mereka melihat sesuatu di ujung lorong. Sosok wanita itu kembali berdiri di sana. Gaun putihnya kini berlumuran darah. Rambut panjangnya menutupi sebagian besar wajahnya. Tangannya memegang sesuatu yang masih menggeliat. Bayi itu, makhluk kecil itu kini tampak lebih jelas di bawah cahaya redup. Matanya yang merah menyala menatap mereka dengan kejam. Giginya yang tajam mencuat dari mulutnya yang terbuka lebar. Ia mengeluarkan suara geraman, lebih mirip binatang buas daripada bayi manusia. Wanita itu tersenyum, senyum yang mengerikan. "Kalian tidak bisa lari." Lestari dan Sari terpaku di tempat. Tubuh mereka membeku dalam ketakutan. Bayangan gelap mulai merayap di lantai, mengarah ke kaki mereka, seperti tangan-tangan tak terlihat yang siap mencengkeram mereka. Mereka terjebak, dan sesuatu yang lebih mengerikan sedang mendekat. Sari menggenggam tangan Lestari erat-erat. Matanya terpaku pada sosok mengerikan yang berdiri di ujung lorong. Bayi itu menggeliat dalam pelukan ibunya, sementara senyum lebar dan mata merahnya terus menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. Suara cekikikan yang mengerikan bergema di sekeliling mereka. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat kepalanya dan untuk pertama kalinya wajahnya terlihat jelas dalam cahaya redup. Namun, apa yang dilihat oleh Lestari dan Sari membuat darah mereka membeku. Mulut wanita itu robek hingga ke telinga, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang bergerigi. Matanya yang sudah sepenuhnya hitam menatap mereka seolah-olah mereka hanyalah mangsanya. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. Suara itu berbisik, lebih terdengar seperti desahan dari lubang dalam yang dalam. Lestari merasa seolah seluruh tubuhnya terhimpit oleh beban berat. Udara terasa semakin kering,
seolah kehidupan mereka perlahan-lahan direnggut oleh kehadiran makhluk ini. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa seperti terikat di lantai. "Lari, ayo lari!" teriak Sari dengan suara gemetar. Tetapi itu hanya memicu lebih banyak tawa jahat dari sosok wanita itu. Dan tiba-tiba, sesuatu yang sangat dingin menyentuh leher Lestari. Suatu cengkraman yang kuat dan menekan, seperti tangan yang tak terlihat menyentuhnya dengan brutal. Ia hampir tidak bisa bernapas. Di belakang mereka, bayangan gelap bergerak cepat mengarah ke tubuh mereka. Lestari merasakan hawa dingin yang menyelimuti kulitnya. Jantungnya berdebar lebih cepat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokannya. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Dalam kegelapan yang semakin menebal, terdengar suara langkah kaki berat mendekat dari belakang. "Lestari, Sari, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian." Suara itu semakin dekat, dan tiba-tiba tubuh Lestari terhenti, matanya mulai kabur. Ia merasa dirinya dibawa ke suatu tempat yang tidak ia kenali. Ketika ia membuka matanya, ia melihat wajah-wajah kosong yang mengambang, seperti bayangan yang terperangkap di suatu dunia lain. Mereka semua menatapnya dengan mata yang kosong, wajah-wajah yang dipenuhi rasa takut yang sama, seolah mereka juga terperangkap dalam tempat yang tidak bisa mereka lari. Bayangan yang gelap itu semakin mendekat, dan Lestari tahu bahwa hanya ada satu jalan keluar. Mereka harus menghadapi makhluk itu, atau semuanya akan berakhir di sini. Lestari dan Sari terkejut saat bayangan hitam itu semakin mendekat, menyeret langkahnya dalam keheningan yang mencekam. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, membuat tubuh mereka seakan dipenuhi beban tak terlihat. Suara langkah itu semakin jelas, seperti langkah seseorang yang datang dari kedalaman kegelapan. Lestari menggenggam tangan Sari dengan kuat, merasakan kulit temannya yang dingin dan basah karena keringat. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi. Sosok itu sudah terlalu dekat. "Tidak ada jalan keluar, Lestari," kata Sari dengan suara yang hampir tak terdengar. Air mata mengalir di pipinya. "Kita terjebak." Lestari menatap sekeliling, mencoba mencari harapan, namun hanya ada kegelapan. Lorong itu seolah tidak ada ujungnya, dan di setiap sudutnya bayangan itu mengintai, mengawas. Bayi yang digendong wanita itu kini mulai mendesis, suara mengerikan seperti suara binatang buas bergetar di udara. "Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini?" Lestari berteriak, suaranya menggema, namun tidak ada yang menjawab kecuali suara cekikikan yang semakin keras. Wanita itu maju, melangkah pelan dengan wajah yang terbalut senyum jahat. Gigi-gigi tajamnya bersinar dalam kegelapan, seolah mengisyaratkan bahwa mereka sudah tak punya kesempatan lagi. "Kalian ingin tahu kenapa?" kata wanita itu dengan suara serak, penuh kebencian. "Karena ini adalah takdir. Takdir yang sudah ditulis sejak kalian menginjakkan kaki di sini. Takdir yang harus dipenuhi." Lestari merasa tubuhnya semakin lemah, jantungnya berdebar lebih cepat, namun ia tahu ia harus bertahan. Ia harus mencari cara untuk keluar dari sini. "Apakah ini yang kau inginkan?" Lestari berseru, mencoba mengalihkan perhatian wanita itu. Wanita itu berhenti sejenak, matanya yang hitam menatap tajam ke arahnya. "Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya melaksanakan tugas," jawabnya. Suara itu semakin dalam, hampir seperti sebuah bisikan yang berasal dari kedalaman neraka. Namun, tiba-tiba dari dalam bayangan, Lestari melihat sebuah cahaya kecil, samar-samar menyinari lorong, seperti sebuah harapan yang tak terduga. Di sana, di tengah kegelapan, Lestari merasa ada seseorang yang datang. Namun,
apakah itu pertolongan atau malah petaka baru? Lestari merasakan harapan kecil saat cahaya samar itu semakin mendekat. Meskipun rasa takut masih menguasai tubuhnya, ia tahu bahwa mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Cahaya itu semakin terang dan semakin nyata, seperti suatu pertolongan yang datang entah dari mana. Sari menatap Lestari dengan mata penuh keraguan, tetapi ia juga merasakan ada sesuatu yang berbeda di udara. Sesuatu yang membawa mereka pada jalan keluar. Perlahan, mereka mulai melangkah ke arah cahaya itu, meskipun bayangan hitam masih mengejar mereka di belakang. Setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada kekuatan yang mencoba menahan mereka. Namun, mereka terus maju. Cahaya itu kini semakin terang, dan suara cekikikan dari wanita itu semakin jauh terdengar. Lestari tahu bahwa mereka sedang menuju sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang bisa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Tiba-tiba, sosok lain muncul di depan mereka, berjalan dengan tenang dan pasti. Pria tua itu mengenakan jubah putih dengan sorot mata yang tajam, namun penuh kedamaian. Dalam sekejap, dia berdiri di depan Lestari dan Sari, menghalangi jalan mereka. "Jangan takut," kata pria itu dengan suara lembut namun tegas. "Aku akan membawa kalian keluar dari sini." Lestari hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Siapa Anda?" tanya Lestari dengan suara serak, hampir tak percaya. "Aku seorang ustadz," jawab pria itu. "Aku datang untuk menolong kalian." Sari hampir menangis. "Tolong, kami sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan." Pria itu menatap mereka dengan mata yang penuh rasa empati. Lalu ia mengarahkan tangan kanannya ke arah lorong yang gelap. "Lihatlah, anak-anak, hanya dengan iman dan doa kalian bisa keluar dari tempat ini." Tiba-tiba, suara tawa dari wanita itu kembali terdengar, tapi kali ini terdengar jauh lebih lemah. Seolah-olah kekuatan yang menguasai klinik itu mulai melemah. Lestari dan Sari merasa sedikit lebih tenang, meskipun mereka tahu bahaya masih mengintai. Ustadz itu memulai sebuah doa dalam bahasa yang asing bagi mereka, dan perlahan-lahan lorong itu mulai berubah. Kegelapan mulai terangkat, dan cahaya yang membingkai sosok ustadz itu menjadi lebih terang. Rasa dingin yang menyelimuti mereka mulai menghilang, digantikan oleh rasa hangat dan kedamaian. Namun, tidak lama kemudian, wanita itu muncul sekali lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih marah. "Kalian tidak akan bisa pergi begitu saja," teriaknya. Suaranya menggema hingga membuat lantai bergetar. Tapi kali ini ustadz itu tidak goyah. Dengan suara yang penuh kekuatan, ustadz itu melanjutkan doanya, memanggil kekuatan Tuhan untuk mengusir kekuatan jahat yang menguasai klinik itu. Kegelapan mulai mengangkat diri, tetapi wanita itu atau makhluk yang mengaku sebagai ibu bayi itu masih berdiri di sana, tatapannya penuh dengan kebencian yang tak terhingga. Senyum jahat di wajahnya semakin lebar, dan tawa menakutkan itu kembali terdengar, memenuhi seluruh ruang di sekitar mereka. "Sungguh naif kalian," suara wanita itu bergema. Suaranya menggetarkan dinding-dinding klinik. "Kalian berpikir doa bisa mengalahkan kekuatan kami." Ustadz itu tetap tenang. Wajahnya tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan, ia melanjutkan doanya, mengucapkan kalimat-kalimat yang semakin cepat, seperti mantra yang menyatu dengan angin yang berdesir. Cahaya di sekelilingnya semakin terang, berputar seperti pusaran yang menenangkan. Namun, wanita itu tidak menyerah. Ia bergerak maju, dan bayangannya seolah meluas, membungkus seluruh ruangan. Bayi yang digendongnya mulai menangis, namun suara tangisan itu bukanlah tangisan manusia. Itu adalah suara yang sangat mengerikan,
Suara yang seakan datang dari dunia lain menggetarkan tubuh mereka. "Jangan biarkan dia mendekat," seru ustadz itu melihat bayangan yang semakin mendekat. "Kalian harus kuat, ini adalah peperangan rohani." Lestari dan Sari berdiri di sana, bingung, terperangkap antara ketakutan dan harapan yang belum sepenuhnya muncul. Mereka berpegangan pada satu sama lain, mencoba tetap fokus pada ustadz yang sedang memimpin doa. Setiap kata yang diucapkannya memancar kekuatan, mengarah langsung ke wanita itu. Tiba-tiba, wanita itu berhenti dan menatap ustadz itu dengan tajam. "Kalian berpikir doa kalian bisa mengalahkan kami?" Suaranya berubah menjadi lebih kasar dan dalam, penuh amarah. "Kami adalah bagian dari dunia ini. Kami adalah bayangan dari yang mati. Kami tidak bisa diusir." Dengan cepat, sosok wanita itu mengangkat kedua tangannya, dan udara di sekitar mereka berubah menjadi semakin berat, seolah dunia ini akan hancur. Tiba-tiba, bayangannya memanjang, menyelimuti ruang itu dalam kegelapan yang lebih pekat. Namun, ustadz itu tidak gentar. Dengan satu gerakan cepat, ia mengangkat tangannya ke udara, dan seketika itu juga sebuah cahaya terang memancar dari telapak tangannya. Cahaya itu melesat ke arah wanita itu, mengarah tepat ke jantung kekuatan yang menguasai klinik itu. "Semoga kekuatan Tuhan mengusirmu," seru ustadz dengan penuh keyakinan. Wanita itu meraung, suaranya seperti terbelah dan kegelapan yang mengelilingi mereka seakan terpecah. Namun, masih ada satu hal yang mengerikan yang belum hilang. Bayinya. Bayi itu menggeliat di pelukan wanita itu, dan matanya yang merah menyala menatap mereka dengan penuh amarah. Bayi itu mulai menggeliat dengan lebih keras. Tubuhnya bergerak cepat seperti seekor ular. Matanya yang merah menyala kini berputar-putar, menatap Lestari dan Sari dengan penuh kebencian. Suara tangisan bayi yang dulu terdengar seperti ratapan, kini berubah menjadi suara mengerikan yang lebih mirip jeritan makhluk jahat dari dunia lain. Bayi itu tidak tampak seperti bayi manusia. Wajahnya pucat, kulitnya lembek, dan wajahnya dipenuhi dengan kerutan aneh yang semakin dalam seiring waktu. Lestari merasakan getaran yang sangat kuat di dalam tubuhnya, seperti ada kekuatan jahat yang berusaha menariknya ke dalam jurang kegelapan. Rasa takut semakin menguasainya, tetapi ia tahu jika mereka tidak bertahan, semuanya akan berakhir di sini. Wanita itu tertawa keras, suaranya terdengar seperti 1000 suara yang bergabung menjadi satu. "Lihatlah anakku," teriaknya. "Dia adalah penerus dari kami. Dia akan menguasai dunia ini setelah kalian semua runtuh." Bayi itu mulai memuntahkan sesuatu yang gelap dan berbau busuk, cairan hitam yang keluar dari mulutnya seperti asap beracun berputar-putar di udara. Lestari dan Sari hampir tercekik karena bau busuknya, dan mereka merasakan bahwa kekuatan jahat itu semakin kuat. Namun, ustadz itu tidak mundur. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, menyatukan telapak tangannya, dan mulai membaca doa yang lebih keras lagi. Doa itu mengalir dengan kuat, semakin jelas, memantul di setiap dinding klinik yang terbalut kegelapan. "Ya Allah, lindungilah kami dari segala kejahatan dan kekuatan yang merasuki tempat ini," seru ustadz itu. "Beri kami kekuatan untuk melawan dan mengalahkan segala bentuk kejahatan." Dengan setiap kata yang terucap, cahaya dari tangan ustadz semakin terang, menyilaukan mata. Lestari merasa seolah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya itu. Setiap kata doa itu terasa seperti pedang yang memotong kegelapan yang menyelimuti mereka. Tapi makhluk itu, baik wanita maupun bayi, tidak menyerah begitu saja. Wanita itu semakin dekat, senyum jahatnya semakin lebar, sementara bayi itu menggeliat dengan lebih ganas, seakan siap untuk menyerang.
Mereka tahu ini adalah pertempuran terakhir. Jika doa ini gagal, mereka akan terjebak selamanya di tempat yang penuh dengan kegelapan ini. Cahaya dari tangan Ustadz semakin terang, menyinari seluruh lorong dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, meski kekuatan doa itu memancar, bayangan hitam di sekitar mereka semakin mengental. Bayi itu mengeluarkan suara desisan. Suaranya semakin mirip dengan jeritan iblis dan tubuhnya menggeliat dengan keganasan yang tak terbayangkan. Wanita itu semakin dekat, wajahnya penuh dengan kebencian yang mencekam. Tawa jahatnya bergema di seluruh klinik, dan setiap kali ia bergerak, lantai terasa berguncang, seperti ada gempa kecil yang mengikutinya. Sari dan Lestari berdiri terpekur, tak mampu bergerak, seolah kekuatan jahat itu menekan mereka di tempat. Ini adalah takdir kalian. Suara wanita itu semakin dalam, seolah berasal dari lubang yang sangat gelap. Kalian tidak akan bisa lolos dari kami. Kami akan menghancurkan kalian. Lestari menatap Ustadz yang terus berdoa dengan penuh keyakinan, meskipun kegelapan semakin mencekam. "Ustadz, apakah kita bisa bertahan?" tanya Lestari dengan suara hampir tidak terdengar, takut bahwa waktu mereka semakin habis. Ustadz itu membuka matanya, menatap Lestari dengan penuh harapan. "Kalian harus percaya, doa adalah kekuatan yang tak terlihat. Jika kita terus berdoa dan memohon, Tuhan akan mendengar kita." Namun, tiba-tiba bayi itu melompat ke udara dengan kekuatan yang luar biasa. Tangannya terulur, mengarah langsung ke Ustadz. Mata bayi itu yang merah menyala menatap tajam ke arah Ustadz, sementara tangisan bayi itu berubah menjadi suara yang mengerikan, hampir seperti suara teriakan dari dunia lain. Tanpa disadari, wanita itu melangkah maju dengan cepat, dan dalam sekejap ia mengangkat tangannya. Cahaya dari Ustadz itu mulai memudar, seolah ditelan oleh kekuatan yang lebih besar. Lestari merasa tubuhnya semakin lemah, seolah kekuatan jahat itu menghisap setiap tenaga yang dimilikinya. "Ustadz, tolong!" Sari berteriak, suaranya penuh kepanikan. Ustadz itu menatap mereka dengan penuh keteguhan. "Kalian harus bertahan, kalian harus menguatkan iman." Tiba-tiba, Ustadz itu mengangkat tangannya dengan seluruh kekuatan yang tersisa dan berkata dengan lantang, "Dengan nama Allah, aku memohon pertolonganmu." Sebuah ledakan cahaya putih yang luar biasa menyinari seluruh ruangan, membuat semuanya terhenti. Dalam sekejap, wanita itu terjerembab ke belakang, dan bayi itu mengeluarkan teriakan terakhir yang mengguncang klinik. Kekuatan jahat itu mulai terpecah, dan wanita itu beserta makhluk-makhluk jahat lainnya mulai menghilang, tertelan oleh cahaya. Namun, sebelum semuanya menghilang, wanita itu berteriak dengan penuh kebencian, "Kalian tidak akan pernah bebas dari kami." Dengan itu, semuanya terdiam. Keheningan yang mencekam menguasai klinik itu, dan bayangan kegelapan yang mengelilingi mereka akhirnya menghilang. Ustadz itu terjatuh ke lantai, kelelahan, tetapi wajahnya penuh dengan kedamaian. "Sudah berakhir," kata Ustadz dengan suara pelan. Lestari dan Sari merasa seolah beban yang mereka bawa selama ini akhirnya terlepas. Kegelapan itu hilang, dan cahaya kembali memenuhi ruangan. Lestari dan Sari duduk terdiam, memandang klinik yang kini terasa sepi dan sunyi. Kegelapan yang telah merenggut mereka selama ini seolah menghilang begitu saja, tetapi udara di sekitar mereka masih terasa berat. Meskipun wanita dan bayi itu telah hilang, perasaan takut yang mencekam masih menyelimuti mereka. Ustadz yang telah menyelamatkan mereka terbaring lemah di lantai, napasnya terengah-engah. Meskipun wajahnya tampak tenang, mereka bisa melihat jelas bahwa dia telah mengorbankan banyak kekuatan
untuk mengusir kekuatan jahat itu. Lestari merasakan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Ia menatap ruangan yang seharusnya familiar baginya, namun kini terasa asing dan penuh dengan bayang-bayang. Apakah ini benar-benar berakhir? Tanya Lestari. Suaranya bergetar. Sari menggenggam tangan Lestari erat-erat, berusaha memberi kekuatan meski dirinya sendiri juga merasa takut. Aku rasa kita harus pergi dari sini. Kita tidak tahu apakah hal ini benar-benar sudah selesai. Suaranya terdengar ragu, tetapi Lestari tahu bahwa temannya juga merasakan hal yang sama. Ustadz itu perlahan membuka matanya, menatap mereka dengan pandangan lemah, namun penuh keyakinan. Jangan khawatir, kegelapan ini sudah terhapus, tapi kalian harus berhati-hati. Kekuatan ini tidak mudah hilang. Mereka akan mencoba mengincar kalian lagi, entah bagaimana caranya. Ustadz itu duduk perlahan, menahan rasa sakit yang jelas terlihat di wajahnya. Kenapa? Tanya Lestari, suara heran. Kenapa mereka ingin menghancurkan kita? Ustadz itu menghela napas panjang. Mereka adalah makhluk yang terperangkap dalam dunia ini. Mereka tidak hidup seperti manusia, tapi juga tidak mati. Mereka adalah bayangan dari jiwa-jiwa yang tidak tenang, terikat pada dunia ini karena suatu alasan. Dan kalian, Lestari, adalah bagian dari takdir mereka. Kalian terpilih sebagai mangsa mereka. Ustadz itu menatap Lestari dengan penuh arti. Lestari merasa tubuhnya menegang mendengar penjelasan itu. Maksud Anda, kami tidak akan pernah aman? Ustadz itu menggelengkan kepala perlahan. Kalian mungkin selamat hari ini, tapi teror ini belum berakhir. Mereka akan selalu mengincar kalian, mencari celah untuk masuk lagi ke dalam kehidupan kalian. Ustadz itu berhenti sejenak, mencoba mengumpulkan kekuatannya. Namun, dengan iman yang kuat dan doa yang tulus, kalian bisa menghadapinya. Ingat, tidak ada kekuatan yang lebih besar selain pertolongan Tuhan. Lestari dan Sari saling berpandangan. Meski hati mereka masih diliputi ketakutan, mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Kegelapan itu mungkin telah berlalu, tetapi bayangannya akan terus mengikuti mereka, dan mereka hanya bisa bertahan dengan iman yang kuat.